L'amour peine, il vit mais pas la peine. Il est temps de cette photo, tonton. Et il est pas fou, il y croit c'est tout. Il ne voit pas tout, il est temps debout. Il nous a la main, apa galinato, yeah. Secara geografis, Jawa Tengah adalah provinsi yang ada di tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Jawa Tengah mempunyai ibu kota yaitu Semarang. Jawa Tengah memiliki berbagai macam tarian tradisional. Salah satunya yang paling dikenal adalah tari serimpi. Tarian ini biasanya dipentaskan untuk menyambut tamu dan mengandung makna kesopanan serta kelemah lembutan. Jawa Tengah juga memiliki banyak makanan khas yang menarik. Salah satunya adalah garang asam. Makanan yang rasanya asam dan pedas terbuat dari daging ayam dicampur santan. Selain itu, ada juga dawet ireng yang beda dengan dawet lainnya yang berwarna hijau. Dawet asal Jawa Tengah ini unik karena berwarna hitam dan terbuat dari air debu merang atau jerami yang alami. Jawa Tengah juga memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik. Salah satunya adalah dataran tinggi Dieng di Wonosobo yang terkenal dengan keindahan alamnya yang beragam. Selain itu, terdapat Candi Borobudur yang berlokasi di Magelang dan telah diakui sebagai salah satu daftar warisan dunia oleh UNESCO. Jawa Tengah memiliki beragam pakaian adat yang masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Salah satu pakaian adat untuk laki-laki adalah jawi jangkep. Seperti pakaian adat pada umumnya, busana ini terdiri dari beberapa bagian. Pada bagian bawah, laki-laki mengenakan kain jarik yang dililitkan dan diikat dengan ikat pinggang. Bagian tengah dilengkapi dengan beskap berlengan panjang berwarna hitam dengan potongan belakang yang lebih pendek agar memudahkan penyelipan keris. Sementara itu, pada bagian kepala digunakan penutup kepala berupa belangkon bermotif batik. Selanjutnya, pakaian adat untuk perempuan yang umumnya dikenal sebagai kebaya. Kebaya memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan kebaya pada umumnya. Sama seperti busana laki-laki, pakaian adat perempuan ini juga terdiri dari beberapa bagian. Pada bagian bawah, perempuan menggunakan kain jarik dengan motif yang serupa dengan yang digunakan oleh laki-laki. Bagian tengah dilengkapi dengan kebaya yang khas Jawa Tengah karena didominasi warna hitam keemasan dan ada pula yang dibuat dari bahan beludru. Sementara itu, pada bagian atas, rambut perempuan ditata dengan sanggul atau konde dan dihiasi dengan bunga melati. Meskipun pakaian adat Jawa Tengah didominasi oleh warna-warna gelap, busana tersebut tetap mencerminkan kesan lemah lembut melalui perpaduan kain jarik. Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki rumah adat berupa rumah joglo yang umumnya dibuat dari bahan kayu, seperti kayu jati dan batang pohon kelapa. Tidak hanya dikenal melalui pakaian dan rumah adat, Jawa Tengah juga memiliki berbagai lagu daerah yang populer, diantaranya Lir Ilir, Gundul Pacul, dan Cublak-Cublak Suwung, serta masih banyak lagu daerah lainnya. Grebek Maulid merupakan puncak tradisi sekaten budaya dalam masyarakat Jawa Tengah, khususnya di Keraton Surakarta Hadiningrat. Upacara ini diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai Islam disampaikan secara damai dan menyatu dengan tradisi lokal masyarakat Jawa Tengah. Wayang kulit ini juga merupakan kesenian tradisional yang sangat berkembang dan menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat.
Tari Serimpi Bolonyo merupakan salah satu tarian tradisional klasik Jawa Tengah yang berkembang di lingkungan Keraton Surakarta. Biasanya, tarian ini dibawakan oleh 4 penari perempuan yang melambangkan keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan hidup menurut filsafat Jawa. Ruatan merupakan sebuah upacara yang digunakan untuk membebaskan atau melepaskan seseorang dari hukuman atau kutukan yang membawanya sial. Makna dari ruatan adalah memohon dengan tulus agar orang yang diruat dapat terbebas dari bencana dan mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, upacara ruatan dilakukan untuk melindungi manusia dari berbagai bahaya yang ada di dunia. Hingga saat ini, tradisi ruatan masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat karena berhubungan dengan keselamatan anak tunggal dan keluarganya. Selain itu, masyarakat juga berhasrat untuk menjaga dan mempertahankan warisan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-menurun oleh leluhur. Selanjutnya adalah pertunjukan seni yang ada di Jawa Tengah. Yang pertama ada kuda lumping atau jahilan. Kuda lumping atau jahilan adalah seni pertunjukan tradisional khas Jawa Tengah yang menampilkan tarian prajurit berkuda menggunakan kuda tiruan dari anyaman bambu. Pertunjukan ini diiringi musik gamelan sederhana seperti kendang, gong, dan angklung. Ciri khas kuda lumping adalah adanya unsur magis dan kesurupan, di mana penari dipercayai dirasuki roh sehingga mampu melakukan atraksi ekstrim seperti makan kaca dan berjalan di atas bara. Selain sebagai hiburan rakyat, kuda lumping juga memiliki nilai budaya, spiritual, dan sejarah yang berkaitan dengan semangatnya prajurit kepercayaan masyarakat Jawa. Yang kedua ada ketoprak. Ketoprak adalah seni teater tradisional khas Jawa Tengah yang menggabungkan dialog, tari, musik, gamelan, dan tembang Jawa. Cerita ketoprak umumnya mengangkat sejarah kerajaan, legenda, atau kisah rakyat seperti kehidupan raja, bangsawan, dan rakyat. Pertunjukan ketoprak disampaikan dengan bahasa Jawa, sering diselipis unsur humor, pesan moral, sehingga mudah dipahami dan menghibur masyarakat. Ketoprak berfungsi sebagai media hiburan sekaligus sarana pelestarian budaya dan nilai-nilai Jawa. Yang ketiga ada tari serimpi. Tari serimpi adalah tarian klasik tradisional khas Jawa Tengah, khususnya berkembang di daerah lingkungan Surakarta. Tarian ini biasanya ditarikan oleh 4 penari perempuan dengan gerakan lembut, anggun, dan teratur. Tari serimpi melambangkan kesopanan, kehalusan budi, dan keseimbangan serta mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Dahulu, tarian ini bersifat sakral dan hanya dipentaskan dalam upacara atau acara penting keraton. Namun, kini ditampilkan sebagai seni pertunjukan budaya. Dan yang terakhir ada tari gamyong. Tari gamyong adalah tari tradisional khas Jawa Tengah yang berasal dari Surakarta. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang gerakannya lemah gemulai, menunjukkan keluasan tangan, bahu, dan ekspresi wajah. Awalnya, tari gamyong digunakan sebagai tarian penyambutan dan hiburan dalam acara adat atau kerajaan. Tarian ini melambangkan keanggunan, keramahan, dan kelembutan perempuan Jawa, serta diiringi oleh musik gamelan Jawa. Berikut ada cuplikan tari gamyong. Pembahasan kali ini mengenai bahasa yang ada di Jawa Tengah. Yang pertama, ada bahasa Jawa Ngoko. Bahasa Jawa Ngoko digunakan dalam keadaan santai,
seperti berbicara dengan teman sebaya, dengan adik, atau dengan orang yang sudah akrab. Berikut adalah contoh bahasa Jawa Ngoko. Ngoko, Mbak Srini duwe panggilan cilik sok kanggo pupuran. Lalu yang kedua ada bahasa Jawa Krama. Bahasa Jawa Krama digunakan dalam situasi sopan, seperti berbicara kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang dihormati, atau kepada seorang guru. Ini adalah contoh bahasa Jawa Krama. Basa krama, Mbak Srini gadah panggilan cilik asring kangge pupuran. Yang ketiga ada bahasa Jawa Krama Inggil. Nah, bahasa Jawa Krama Inggil adalah tingkat bahasa yang paling halus. Biasanya digunakan untuk orang yang sudah sangat dituakan dalam acara adat. Berikut adalah contoh bahasa Jawa Krama Inggil. Krama alus utawa krama inggil. Mbak Srini kagungan paningalan alit asring kagem tasia. Provinsi Jawa Tengah memiliki total 31.678 sekolah dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Dari jumlah tersebut, 40% atau sekitar 12.634 sekolah telah meraih akreditasi A yang menunjukkan kualitas pendidikan yang sangat baik. Selain itu, 55% sekolah atau 17.325 sekolah berada pada akreditasi B. Sementara sisanya terdiri dari 1.657 sekolah berakreditasi C dan 62 sekolah yang belum terakreditasi. Jika dilihat dari wilayah dengan kualitas sekolah terbaik, Kabupaten Kudus berada di peringkat pertama dengan 77% sekolah berakreditasi A, disusul oleh Kabupaten Pati dengan 62% dan Kota Semarang dengan 59%. Sementara itu, berdasarkan jumlah sekolah berakreditasi A terbanyak, Kota Semarang menempati posisi teratas dengan 1.099 sekolah. Diikuti oleh Kabupaten Banyumas dengan 715 sekolah dan Kabupaten Pati di posisi berikutnya. Data ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Jawa Tengah terus berkembang, meskipun pemetaan mutu pendidikan masih menjadi tantangan ke depan.